Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Nah, silakan untuk kelas sebelum mulai kita doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Pendapatan nasional. Hari ini kita ketemu di pendapatan. Tahu pendapatan nasional? Apa arti pendapatan nasional? Pendapatan negara. Nanti suatu saat ada apa namanya, rumah tangga. Kalau sekarang rumah tangga juga ada ya, pendapatan anak kos misalnya. Berapa pendapatan anak kos? Berapa? Hah? Kan beda-beda nih. Ya, pendapatan anak kos, Pak, saya 1 juta 1 bulan, Pak. Ya. Kemudian saya 5 juta 1 minggu. Nah, berapapun itu pasti harus tahu pendapatan dari mana nih, Pak? Pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional. Pendapatan anak kosnya. Oh, ternyata dia dari misalnya orang tua. Indikatornya berarti dari orang tua. Kemudian mungkin dia ada tambahan sampingan, ya. Kalau anak mahasiswa pagi itu biasa saya ketemu di waktu istri saya kami ngecek kehamilan, dia jadi tukang parkir, tengok dia tukang parkir. Ya aku kesini parkir Pak. Jadi dia pendapatannya dari parkir. Sampai sekarang ya udah mereo itu. Karena pemasukannya cuma dari parkir. Mungkin dia kekurangan, jadi dia apa namanya, orang tuanya tidak bisa membiayai kuliah, jadi dia fokusnya ke menghidupkan diri sendiri. Atau ada yang lain dia dari beasiswa, ya mungkin dia dari orang tua ada, dari beasiswa ada, dia juga kerja sampingan mungkin di Gojek mungkin ya, atau di bisnis online juga ya. Jadi pendapatan kalau kita tarik sedikit ya untuk secara mikro ya, pendapatannya kawan-kawan itu dari apa namanya, indikatornya banyak macam ya. Nah, yang penting dia halal. Di sini tujuan pembelajarannya ya. Jadi kurang lebih ada 11 tujuan pembelajaran kita kali ini ya, dari konsep atau pendekatan pendapatan nasional ya, itu ada PDB, PNB, PNS, PI dan pendapatan bebas. Nah, kawan-kawan sebagai sarjana ekonomi ini minimal dasar-dasarnya harus tahu. Jadi nanti ditanya, kira-kira pendapatan Indonesia itu dari mana? Pendapatan negara itu dari mana? Tidak tahu. Dari Malang mungkin? Dari mana? Impor. Nah, dari ekspor impor, pergi dari pajak, hasil bumi, pergi orang yang liburan, ya, wisata tadi dibahas kan, wisatawan, apa lagi? Nah, perusahaan, wah, apa lagi? Rumah tangga, banyak tuh, ya, masuk Aiko. Apa lagi? Banyak ternyata, tetapi digolong-golongkan, ya. Nah, kalau kita nanti ini akan belajar, ya, kita lihat nih penggolongannya. Yang misalnya kayak wisata tuh masuk mana sih? Sumber daya alam tuh masuk mana sih? Begitu tadi. Pajak itu masuk mana sih? Nah, pendekatan-pendekatannya, ya. Nah, itu pendekatannya kita lihat nih. Oh, ternyata dia ada 3, ya. Jadi pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah PDB, yang kedua adalah PNB, kemudian yang ketiga adalah PN. Nah, pengertian dari pendapatan nasional sendiri itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu
biasanya selama 1 tahun. Jadi ini umumnya pengertian dari pendapatan nasional. Nah, kita nanti bongkar nih, ya, kita bongkar pula, ya. Itu uraikan ya, dimana kalau misalnya produk domestik bruto, nah, ya, produk domestik bruto atau pendekatan atau metode produksi. Nah, ya, kalau produk PNB itu pendekatan metode pengeluaran, kemudian kalau PN itu adalah pendekatan metode pendapatan. Ya, ini ada perbedaannya nih. Ya, metode produksi kalau PDB, kemudian sedangkan PNB itu adalah metode pengeluaran, berarti yang dikeluarkan. Kemudian kalau PN adalah metode pendapatan. Ya, ini udah pendekatan produksi. Kalau produksi berarti kalau produksi apa? Memproduksi, membuat, ya, mengolah, ya. Kemudian pengeluaran. Nah, apa yang dikeluarkan? Konsumsi. Nanti kita lihat. Pendapatan, nama pendapatan. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat satu. Pendekatan produksi, pendekatan atau metode produksi produk domestik bruto (PDB) itu adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor produksi milik warga negara atau dan ini ingat ya, dan asing. Nah, jadi dalam suatu negara, misalnya negara Indonesia, ya, jadi mau dia produksi orang Indonesia asli, ya, Indonesia mau domestik maupun asing. Nah, kalau domestik itu orang Indonesia, pokoknya dia di dalam negeri. Pokoknya misalnya orang Malaysia atau orang luar negeri produksinya di negara kita, maka dia terhitung dari produk domestik bruto. Berarti dia di dalam, ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, apa komponennya? Pendapatan nasional yang termasuk dalam perhitungan dengan metode produksi. Nah, tadi yang sumber alam tadi, ya. Nih dilihat pertanian, ya, kemudian peternakan, kehutanan, perikanan. Mana yang wisata? Mana wisata? Wisata masuk sini tak? Bisa tak dimasuk sini? Berapa? Ini ya nih, hotel juga. Wah, ya. Dan makanya kalau misalnya semakin banyak wisatawan, misalnya daerah Tamasulu, gimana caranya? Walaupun di ujung Hard Borneo. Jadi kalau misalnya Kapuas Hulu itu dikenal dengan Hard Borneo. Kenapa? Apa maksudnya Hard Borneo? Jadi hati atau jantungnya. Kalau di Kapuas Hulu itu, ya, beri gambar Kapuas Hulu ya. Ini Kalimantan. Agak ini Kalimantan. Kemudian dia di sini nih, di perbatasan. Di atasnya ada Malaysia, di kanannya ada Kalimantan Timur, di bawahnya kalau sudah selesai Kalimantan Tengah ya. Nah, ya, jadi dia itu diapit. Makanya Kapuas Hulu itu keunikannya adalah selain dia terkenal dengan Hard Borneo, dia juga terkenal dengan suku Dayak Iban. Daya Iban. Kenapa? Karena Daya Iban itu tersebar dia. Malaysia ada, Brunei pun ada. Kita bisa searching, belajar ya. Nah, ya, kenapa wisata bisa jadi pendapatan? Oh, karena kalau misalnya semakin banyak wisatawan, gimana dampaknya? Banyak hotel. Hotel.
hotel, ternyata hotelnya cuma satu. Apa dampaknya selain bagi hotel? Kalau wisatawan makan nggak dia? Makannya di mana dia? Restoran. Hah? Restoran. Nggak restoran ya, restoran. Tapi ada restoran juga ya di sana kan? Dia kan pasti pengen kalau selalu wisatawan asing, dia pengennya makannya yang khas sana, yang bersih yang kotor. Yang bersih, ya kan? Yang khas, yang bersih. Jadi banyak nih. Ya, kemudian kalau perdagangan, kalau misalnya seni-seni itu apa? Anyaman-anyaman khas-khas ya. Kalau di sana, cuman kalau kemarin saya lihat di sana, ternyata belum terorganisir, ya, karena belum ada komunitas gitu ya, belum ada yang nampung gitu. Kalau ada yang nampung, kemudian ada capnya juga, ya, tidak ada khasnya daerah Kapuasulu misalnya. Ya, kalau misalnya dibuatkan dan di apa namanya, kalau di sini itu kayak di mana? Kebun sejuk, PSP. Itu kan. Kalau di sini, kalau di sana ada nggak? Kak, Kapuasulu. Tempat oleh-oleh gitu. Jarang ya? Susah ya lihatnya, carinya ya? Nah, kalau ada festival, cuman kalau kan wisatawan tidak nunggu festival kan? Kadang-kadang kejutan ya. Kayak saya misalnya kemarin kita mau meliti di sana kan, bingung. Kira-kira bawa oleh-oleh apa? Di mana tempatnya? Di mana tempatnya Kak kalau misalnya di Kapuasulu? Oleh. Di mana? Ada? Oh banyak. Kemudian kalau Kapuasulu itu kan misalnya di daerah terkenal apa tadi? Bangsa. Kemudian kalau di sana itu tikar anyaman. Jarang kali ya? Banyak. Cuman ada khas nggak deh? Biasanya. Nggak ada khas ya? Misalnya warnanya itu misalnya yang lain. Kalau di sana Dayak Iban merah pink misalnya, harus ada ciri khasnya. Atau kuning pink, ya harus ada. Jadi kalau orang nengok tuh, oh ini punya Kapuasulu nih. Kalau misalnya Sambas kuning, misalnya kuning hitam misalnya. Jadi orang itu udah tahu jelas. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya Dayak ini kan banyak daerah Sintang, Sanggau. Kalau keren itu misalnya Kapuasulu harus punya warnanya ini, udah ditetapkan oleh pemerintah misalnya ya. Itu juga Melayu Sambas kuning apa gitu. Kalau ya Pontianak kuning hijau atau gambarnya ini ya. Jadi harus ada data ini. Nah itu dia ya. Jadi kenapa wisatawan itu menjadi salah satu komponen pendapatan nasional ya, karena bisa mendapat mengefek ke yang lain ya, pedagang makanan, pedagang baju, jasa juga. Misalnya kayak saya menggunakan transportasi ya, transportasi pakai guide. Iyalah, bos lah ya. Dan di lain sebagainya. Sewa rumah juga kami penginapan ya. Kalau yang ini atas lainnya biasa bangunan listrik dan lainnya ya. Jadi dari pertanian, peternakan, kehutanan ya. Jadi semuanya harus diatur nih. Kalau tidak diatur gimana? Nggak didata, nggak diatur pendapatan gimana jadi? Gimana jadi? Yes, dia nggak tahu kemana nih. Misalnya satu negara Indonesia, nggak tahu deh pertaniannya di Indonesia nih yang mana wilayah pertanian yang mana, nggak tahu. Berapa pendapatannya nggak tahu. Jadi akhirnya ketika petaninya mogok, ya berasnya nggak ada, gimana? Siapa yang mau? Ya, ketika kebutuhannya 5.000 ternyata nggak tahu Indonesia ternyata 5.000 ton nih misalnya dalam 1 bulan misalnya. Kemudian tidak ada datanya petani, apa yang terjadi?
kebutuhannya ya. Pasti tahu dia tahu. Tidak menutupi gitu. Ya, kebutuhan kita 5.000, tapi karena nggak ada datanya apa yang terjadi? Akhirnya ternyata 4.000 ya. Wah, sisanya kalian puasa ya. Makan singkong. Wah, ya. Makan gandum. Wah, ya. Maka sampailah terjadi misalnya kelangkaan kayak contoh sekarang itu tempe, kedelai. Kedelai kita tidak memenuhi, akhirnya kita datangkan dari luar. Dari mana? Dari mana? Tempe, tahu, kedelai ini bukan dari Indonesia. Dari mana? Dari Amerika. Karena kualitasnya kalau tidak pakai tempe negara itu, maka tempenya itu tidak jadi. Wah. Kalau kau tahu kan cara membuatnya, gimana tempe? Wah. Ditijak-tijak. Gimana jadi? Dari mana kedelai? Yang kualitasnya menurut pengusaha tempe dan tahu itu tuh bagus. Negara Amerika. Jadi ketika di sana itu nyetok atau diborong sama negara lain, apa yang terjadi? Stoknya ini pulang salah. Stok pulang Bos, gimana kalau bahasa orang mana? Swario. Stok udah diborong sama kan kalau orang bule-bule gitu. Gimana bahasa bule-bule? Wah, sorry, Mr. Rio. Apa namanya? Kedelai sudah diborong sama negara A. Kecuali kami hanya bisa ya. Ini juga perikanan pertanyaan semuanya harus didata. Kalau nanti saya minta kawan-kawan ya untuk cari apa sih kenapa harus didata. Kalau tidak didata, penggali pertambangan ya, kita tidak tahu potensi. Kemudian gimana kita membangun negara kalau tidak tahu? Tidak tahu potensi, kemudian bagaimana kita mengolah duitnya, ya. Kayak kalau kawan-kawan punya pendapatan ya, kira-kira akhir tahun ini bisa nggak jalan-jalan? Misalnya dikirim 2 juta dalam sebulan, ya. Kira-kira bulan depan aku ini mau ke Lumputan, kira-kira bisa saving berapa nih? Maka harus ada Lumputan berapa nih? Oh, Lumputan itu mungkin biayanya kurang lebih 300-an, berarti aku 400-an mau belanja 600, berarti 600, berarti hari 2 juta dalam 1 bulan. Aku dalam sebulan ini 2 juta itu ya jajannya cuma 1.400.000. Gitu juga di Indonesia. Kira-kira Indonesia mau bangun apa nih? Atau mau pengeluarannya yang mana? Fokusnya yang mana? Oh, ternyata mau bangun tol, mau bangun infrastruktur, berarti IKN mungkin. Berarti harus kurangkan yang ini. Kalau ini fokusnya ke pembangunan yang ini. Maka kurang nih. Gimana cara kurang? Wah, cari. Halo bos, mau join nggak nih? Kita ada lahan loh. Ya, kita bagi ya sekian persen. Oh tak bisa, tak mau. Udahlah, aku pinjam lah duitnya. Ya, nanti aku balikkan sekian. Ya, berbunga. Pakai bunga. Ya. Nah, jadi semuanya ya, jadi semuanya. Nah, ini nanti kawan-kawan bahas. Ya, seperti biasa, seperti kemarin, kawan-kawan cari 3 rekanan, 3 kawannya.
Nah, ya baik ya, sampai di kesimpulan kita hari ini itu kita mempelajari tentang pemanfaatan perhitungan pendapatan nasional ya. Apa tadi pemanfaatannya? Salah satunya. Kenapa kita harus tahu mempelajari pendapatan nasional? Ya, potensi negara supaya terarah, terus teratur, terus apa lagi?